Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arianto Pratama Putra dari Universitas Mercubuana dengan NIM 423190187. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Peran Musik Terhadap Kecintaan Berbahasa Indonesia. Yang pertama, dari latar belakang. Musik adalah bunyi yang diterima oleh manusia dalam bentuk irama yang selaras atau harmonis yang dimainkan dengan berbagai genre sehingga membuat orang yang mendengarnya lebih berasa santai dan rileks. Musik sebenarnya bukanlah kebutuhan primer bagi manusia, tetapi dengan mendengar musik seolah-olah tubuh kita merasakan energi yang lebih have fun dalam menjalankan aktivitas kita. Bahkan sebagian orang menjadikan musik sebagai bagian dari hidup mereka dan berkarir di bidang permusikan dunia. Musik pertama kali ditemukan oleh Al-Farabi yang memiliki nama lengkap yakni Abu Nasr Muhammad bin Tarhan bin Yuslat Al-Farabi. Beliau dikenal sebagai salah satu pakar musik atau maestro dalam bidang musik, di mana beliau merupakan orang yang menemukan not-not para musik yang selama ini kita kenal. Dari bahasa Yunani sendiri, musik ya berarti musike tekne yang berarti pengekspresian, pengungkapan isi hati seseorang yang diwujudkan melalui irama dan nada. Bahasa Indonesia adalah tempat di mana berbagai suku, bahasa, dan adat istiadat masih ada dan terus dipertahankan hingga saat ini. Salah satunya adalah seni. Kesenian merupakan salah satu karakter yang kuat yang dimiliki oleh berbagai macam kebudayaan yang ada di Indonesia. Dan seni biasanya dikolaborasikan dengan musik agar menciptakan gerakan yang biasa kita sebut seni tari. Menurut Zazuli, mendefinisikan bahwa seni tari yaitu irama musik yang sebagai pengiring bisa digunakan untuk mengungkapkan maksud dan satu tujuan yang ingin disampaikan oleh pencipta tari melalui penari. Biasanya dalam menari, di beberapa daerah menambahkan aksen bahasa daerah mereka sebagai sanggahan untuk membuka pertunjukan menari tersebut. Hal semacam ini sering saya jumpai di daerah pedalaman, Nusa Tenggara Timur contohnya. Nusa Tenggara Timur sendiri memiliki budaya bahasa daerah dan tentu saja berbeda di arti dan pengucapannya. Juga begitu dengan daerah-daerah lain. Itulah keragaman dari bangsa Indonesia ini. Tetapi untuk mempersatukan keanekaragaman tersebut, bangsa kita memiliki satu bahasa yang biasa digunakan untuk berkomunikasi dengan orang-orang atau kerabat kita yang ada di daerah lain, yaitu bahasa Indonesia, yang merupakan bahasa ibu yang sudah kita kuasai pengucapannya sejak kita masih kecil. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, dampak musik bagi kehidupan pembentukan jati diri sebagai generasi penerus bangsa. Yang kedua, peran musik dalam lagu kebangsaan bagi seorang yang cinta akan tanah air. Yang ketiga, peran penerapan lirik dan syair yang terkandung dalam lagu-lagu kebangsaan. Yang ketiga adalah tujuan. Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendeskripsikan bentuk pemakaian gaya bahasa pada lirik lagu netral. Yang kedua, mengungkapkan gaya bahasa yang paling dominan pada lirik lagu. Yang kedua, manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat teoritis sebagai sumber dan wawasan gaya bahasa yang terkandung dalam lirik lagu netral. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi masyarakat khususnya pemerhati seni dapat dijadikan sumber informasi yang meluas tentang makna, nilai, dan pesan pada lagu dan gaya bahasa lirik lagu netral sehingga mengerti dan dipahami maksud dan tujuannya. Yang kedua, pembahasan. Definisi musik. Musik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Yang kedua, nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu. Kata musik berasal dari mitologi Yunani kuno, yaitu muse, yang berarti seni yang mengorganisasikan kumpulan berbagai nada menjadi satu kesatuan bunyi yang memiliki makna.
Musik sangat dekat dengan kehidupan manusia. Bahkan sejak masih kecil, seorang sudah diperkenalkan dengan musik dari seorang ibu yang hendak menidurkan anaknya dan dinyanyikan lagu Nina Bobo, Pelangi-Pelangi, dan lain-lain. Bahkan sampai masuk pendidikan awal di sekolah pun masih tidak terlepas dengan lagu-lagu tersebut. Dan perkembangan jiwa manusia. Definisi lain, musik merupakan kekuatan dasar yang sangat efektif untuk menenangkan dan mendatangkan inspirasi bagi banyak orang. Yang berikut, dampak musik. Melakukan beragam aktivitas sambil mendengarkan musik adalah kebiasaan yang dimiliki oleh orang banyak. Misalnya sambil bekerja, belajar, membaca buku, hingga mengemudi. Musik selalu menjadi teman setia yang selalu menemani. Terlebih di zaman yang serba digital seperti sekarang. Musik makin mudah didengar dimanapun dan kapanpun. Banyak dampak positif yang bisa kita dapat hanya dengan mendengar musik, antara lain. Yang pertama, meningkatkan mood. Dilansir dari artikel dailymail.co.uk, musik terbukti dapat meningkatkan mood, terutama jika menggunakan perangkat dengan kualitas suara yang bagus. Yang kedua, meningkatkan konsentrasi. Musik ternyata bisa digunakan juga untuk meningkatkan konsentrasi saat bekerja. Hal ini karena musik menstimulasi kinerja otak sehingga mendorong kita lebih fokus. Yang ketiga, memelihara kesehatan mental. Selain untuk hiburan, musik juga berguna untuk merawat kesehatan mental seseorang. Hal ini karena musik mempunyai efek menenangkan bagi pendengarnya. Musik juga bisa digunakan sebagai terapi bagi penderita penyakit mental. Dilansir dari Daily Mail, menurut survei online yang dilakukan oleh Sanos terhadap orang-orang di Inggris, Jerman, Polandia, Belanda, 38% dari keseluruhan responden melaporkan merasa bebas stres saat mendengarkan musik. Yang keempat, peran musik dalam lagu kebangsaan. Dalam pemaparannya, Wakil Kepala BPIP Profesor Haryono mengatakan, musik adalah identitas bangsa dan sangat penting, sehingga pada masa lalu para pejuang seperti Ki Hajar Dewantara memikirkan kapan bangsa Indonesia memiliki lagu kebangsaan. Inilah yang dipikirin Ki Hajar Dewantara pada tahun 1918. Ditanggapi oleh W.R. Supratman pada tahun 1924. Dan mulai mengaransemen lagu Indonesia Raya. Kata Haryono di hadapan para peserta. Haryono mengatakan, bukan hal yang mudah pada masa penjajahan untuk mengaransemen lagu. Bahkan W.R. Supratman pun harus ditangkap Belanda karena telah mengaransemen lagu kebangsaan. Dan seharusnya lagu kebangsaan yang sudah aransemenkan W.R. Supratman bisa-bisa membangkitkan jiwa nasionalisme bagi para pemuda yang ada pada saat itu. Sayangnya, beliau harus ditangkap oleh penjajah karena sudah menciptakan lagu tersebut. Yang kelima, penempatan lirik dan syair pada lagu kebangsaan. Seperti yang kita ketahui, lirik dan syair pada lagu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, keduanya saling terkait antara lagu, lirik, dan syair. Bahkan dari lagu kebangsaan negara kita memiliki lirik dan irama yang khas dengan semangat perjuangan, mengingat dikala itu bangsa kita masih dijajah oleh Belanda dan Jepang. Untuk itu, semangat nasionalisme pun tertuang ke dalam lagu-lagu kebangsaan tersebut. Salah satunya lagu Indonesia Raya yang selalu berkumandang tidak hanya pada upacara bendera atau peringatan hari kemerdekaan saja, melainkan di setiap kegiatan resmi baik di kantor, kampus, sekolah, hingga sampai ke skala-skala tertentu. Selalu dibuka atau ditutup dengan lagu kebangsaan kita ini. Lagu ciptaan W.R. Supratman ini memiliki 3 stanza. Yang pertama kali dimainkan dengan permainan biola pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 atau Hari Sumpah Pemuda. Sejarah dan riwayat hidup W.R. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya. Yang ketiga adalah penutup. Kesimpulan. Kesimpulannya adalah musik merupakan salah satu hal yang sudah dikenal oleh
banyak masyarakat, bahkan musik sendiri sudah ada sejak berabad-abad tahun yang lalu. Dan musik yang bertemakan rasa perjuangan dan nasionalisme mempunyai warna tersendiri dalam sejarah panjang bangsa Indonesia. Maka musik ini mungkin akan hanya didengar sewaktu mendekati hari kemerdekaan saja, karena mengingat lagi kalau musik itu punya banyak genre dan alirannya. Maka musik yang akan didengar oleh orang sehari-hari tergantung dari pilihannya masing-masing sesuai dengan genre yang mereka sukai. Saran, menulis lagu dan aliran musik dan genre khas kenegaraan terbilang sangat sedikit didengar di Indonesia. Hal ini disebabkan ketidakmauan untuk membiasakan diri mendengar lagu kebangsaan. Padahal, kalau mau diteliti, lirik yang dipakai sangat mendalam dan kecintaan pencipta lagu akan nasionalisme semua sangat diungkapkan pada lagu-lagu tersebut. Maka marilah kita untuk membiasakan diri mendengar lagu kebangsaan dan bisa mengenang para pahlawan yang sudah berjuang sehingga bangsa kita ini bisa damai sejahtera seperti sekarang. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.